Kau tahu yang 3 jam yang video yang 3 jam tidak ngapa-ngapain itu? 3 jam apa 2 jam? 3 jam. 3 jam nggak mau ngapain? 4 juta yang nonton video. Aneh-aneh kalian. Ya, yang followers wah itu banyak. Yang main TikTok nggak ngapa-ngapain. Ini deh, sering jayunan. Tapi mbak orang budak lah baru kan. Ya Allah. Aku bisa melupakan dari dulu janjinya begitu, katanya saling jaga tapi bukan main, hanya cerita tapi nggak ada aksi. Bukan main, cuma menjadi bukti, bukan main. Paling seru ditemani luang main kopi ais. Paduan kopi dan krimnya bentukannya pas bikin kamu sendiri. Ini Hotroom dengan saya Hotman Paris. Hebo dan Politik sibuk membahas rancangan undang-undang kawasan pidana. Padahal beberapa tahun lalu sudah ditunda pembahasannya karena banyak demo. Salah satu yang menjadi bahan politik adalah adanya pasal dalam rancangan tersebut yang mengatakan barang siapa menyerang kehormatan Presiden dengan publik diancam 3,6 tahun penjara, atau kalau menyerang melalui medsos bisa kena 4 tahun 6 bulan penjara. Inilah yang menjadi polemik. Kenapa ini dibahas? Apakah ada kaitannya dengan menjelang Pilpres tahun 2024? Padahal Mahkamah Konstitusi sudah pernah mengeluarkan putusan pasal-pasal seperti ini tidak boleh ada dalam perundang-undangan kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Bahkan di negara yang menjadi sumber kawasan pidana di Eropa, di Belanda, pasal-pasal seperti ini sudah lama dibuat. Inilah Hotroom menyoal pasal penghinaan. RKUHP telah disahkan menjadi undang-undang hukum pidana oleh DPR RI pada 6 Desember 2022. Namun,
Beberapa pasal dalam KUHP ini masih menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah pasal penggunaan hak presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam pasal 218 ayat 1 berisi setiap orang dibuka umum yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Dan menjadi pertanyaan adalah batasan antara penggunaan dan kritik. Kita lihat kembali beberapa catatan yang sebelumnya dibahas dalam fokus soal pasal penggunaan. Ironis, sungguh ironis, kita undang-undang hukum pidana Siapa nih? Kira-kira. Merugikan rakyat dan menguntungkan pemerintah. Satu pasal yang banyak diperdebatkan adalah pasal penghinaan yang kemudian melahirkan penggunaan kata-kata hinaan dan kritik. Pertanyaan, sejauh mana kata-kata tersebut disebut hinaan atau kritikan? Batasannya, kalau masyarakat tidak bisa memberikan kritikan lah, itu berarti kebebasan bersuara rakyat akan kembali terenggut. Di zaman Orde Baru, bukankah kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak sebagai warga negara yang harus dilindungi? Wahai penguasa, apa kalian tega? Kami rakyat kecil semakin terjepit ini. Kalian tindas dengan aturan-aturan yang mengepas dan menyiksa kami. Apa setelah ini Mr. Idul juga akan ditangkap? Untuk membahas topik ini telah hadir malam ini di tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Profesor Edi Hiare, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Bapak. Yang kedua, Bapak Agus Surono, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bang. Yang ketiga, Bapak kita, Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara. Selamat malam, maaf ini hari Rabu, Pak. Berikutnya, Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam, Bapak. Terakhir adik kita, Mas Adam Putra, Ketua BEM Fakultas Hukum UI. Selamat malam, Dek. Bapak Wakil Menteri. Pertanyaan pertama adalah, memang apakah benar dua pasal tentang penghinaan kehormatan presiden itu pasal gol? Yang pertama, Bang, harus dipahami bahwa RUU KUHP ini dia bersifat carry over. Apa itu? Carry over, melanjutkan yang lama. Melanjutkan yang lama. Ya. Dan sebetulnya di dalam sidang terakhir tanggal 19 Februari 2019 ketika itu ditarik dari DPR, sudah persetujuan tingkat pertama. Oke. Kalau sudah persetujuan tingkat pertama, maka berdasarkan proses pembentukan undang-undang akan digalisahkan pada Oke. Tetapi saat itu kan banyak menimbulkan kontroversi. Ya. Jadi setelah pada 2019 itu pemerintah dan DPR bersepakat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kontroversi. Coba kita lihat dulu ini, Pak. Ya. Inilah pasal yang polemik. Setiap orang dibuka menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden dipidana penjara paling lama 3 tahun dan 6 bulan. Pasal 219 ini mengatur bahwa kalau menyerang kehormatan itu memakai medsos gitu ya, atau misalnya poker dan sebagainya, ancaman pidana 4 tahun 6 bulan penjara. Benar ini, Pak? Sampai sekarang draft ini masih ada tuh. Dan bakal gol. Kalau saya mengatakan ya, Akan pasti gol. ya.
Benar nggak ini untuk kebutuhan mau pemilihan presiden 2024 sehingga yang tidak setuju bukan itu? Sama sekali tidak. Kan saya ingat persis ketika muncul diskusi tahun 2019. Ya. Waktu itu kami tim ahli RKUHP itu dipanggil oleh Presiden. Ya. Waktu itu Presiden Jokowi mengatakan saya ini tidak ada masalah kalau dihina atau tidak. Tetapi kita dengan tegas menyatakan ini bukan persoalan Presiden Joko Widodo, tetapi presiden siapapun kehormatannya. Ini instrumental of time. Jadi mengapa 2020 dan 2021 itu tidak masuk untuk membahas RKUHP? Kita tahu betul-betul waktu itu adalah situasi pandemi COVID. Ya. Sehingga pemerintah menggunakan tahun 2020 dan 2021 untuk melakukan sosialisasi terhadap 14 isu sosial. Dan setiap sosialisasi kita selalu melibatkan DPR dan berbagai perguruan tinggi di 12 kota. Tapi kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal yang mirip. Betul. Apakah memang pemerintah dan DPR tidak mau tahu dan tidak mau paham sama putusan Mahkamah Konstitusi? Dua hal yang berbeda. Ya. Dua hal yang berbeda. Ya. Yang diputuskan di dalam Mahkamah Konstitusi pasal 1 Tunduk man. sampai dengan 136 bis itu dia bukan delik aduan, dia adalah delik biasa. Dan yang kedua, ada penjelasan yang kemudian kita atur di dalam RUU-KUHP ini dengan tegas menyatakan dalam penjelasan pasal 218 itu bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghambat demokrasi, dan apabila itu disampaikan dalam komunikasi terhadap pemerintah itu tidak ada. Terima kasih Pak. Sekarang Pak Margarito, apakah dua pasal dalam RUU ini bertentangan dengan konstitusi? Konyol. Kenapa? Kenapa kalau ada cek? Saya tahu Presiden John Adams menjelang dia berhenti dari jabatan presiden kira-kira kurang lebih 1 bulan dia bikin Citizen Act. Ya. Itulah yang undang-undang itulah yang digunakan untuk menangkap John Adams. Karena dia mundur dia kira-kira kayak tadi. Jadi substansi pasal tadi kita mundur sampai pada tahun 1800. Mundur berapa ratus tahun kita? 200 tahun mundur. 200 tahun. Oke. Tahun 1801 maka persis seperti itu. Ya. Substansinya seperti Benar. tahun 1801 itu John Adams. Tahu nggak? Citizen Act ini begitu Thomas Jefferson jadi presiden, Cabut. karena ini mengukur apa Anda ini instrumen menciptakan monster bagi rakyat. Ya. Tutup mulut. Saya mau tanya soal pemerintah dan DPR. Bagaimana caranya pemerintah dan DPR memastikan bahwa Anda saya sebagai orang Ya. yang kedua, kita presiden konsep presiden itu nama jabatan atau nama orang? Itu presiden bikin beres. Kedua yang pertama, saya tidak melihat presiden ini. Itu sudah mulai apa yang kata dia, ini susah. Mancing goyan.